surat edaran ataupun pemberitahuan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Surat edaran terakhir kemarin itu surat edarannya Gubernur tertanggal 6 Juli 2020 yang isinya tidak memberi peluang sedikit pun bagi satuan pendidikan baik sekolah ataupun madrasah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan tadi oleh Kepala Madrasah, surat edaran dari pusat edaran itu kesepakatan 4 menteri memberikan izin kepada wilayah yang berzona hijau, termasuk kita Parigi Motong, untuk melaksanakan tatap muka, sehingga madrasah kita sudah persiapan lahir dan batin. Boleh dilihat di kelas-kelas sudah diatur semua bangku dengan jarak sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Sudah disemprot malah kemarin dari tim Tagana, semua kelas itu disemprot, diamankan. Bahkan kita sudah jadwalkan sebelum hari Senin besok itu tanggal 13 Juli siswa masuk, kita melakukan penyemprotan lagi 1 kali untuk lebih aman. Cuci tangan sudah disiapkan, berapa kali itu setiap kelas ada itu nanti dia punya cuci tangan. Masker sudah dibagikan, tinggal kelas 10 nanti yang masuk maka dibagikan juga masker untuk lebih mengamankan kita punya siswa. Namun semua berbalik dengan adanya surat edaran Gubernur tanggal 6 Juli kemarin yang menyatakan semua wilayah tanpa terkecuali termasuk kita yang berada di zona hijau tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga strategi kita rubah. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran lewat daring dalam jaringan. Kita akan menggunakan 2 atau 3 aplikasi sekaligus. Yang namanya menggunakan aplikasi tentunya pasti menggunakan HP Android. Sudah punya HP Android, harus punya data juga untuk proses pembelajaran ini nanti yang akan jelaskan. Coba pikir-pikir lagi, aduh mau di data mau ya. Kemarin pada saat rapat di KKM Indo Sausu, alhamdulillah dari Kementerian Agama kita diberikan izin dulu untuk tatap muka selama 3 hari. Hanya untuk melaksanakan matsamat tanggal 13, 14, dan 15. Nah, itu untuk melaksanakan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah untuk siswa baru kelas 10. Tapi oleh kami, Kepala Madrasah dan Dewan Guru pada saat rapat kemarin memanfaatkan 3 hari ini melakukan pertemuan bukan cuma hanya dengan kelas 10. Kelas 11, 12 juga kita akan lakukan pertemuan karena kami juga sudah rindu, sudah berapa bulan tidak ketemu dengan anak-anak. Ya. Jadi insya Allah tanggal 13 itu kelas 10 masuk sekaligus matsama dan akan disampaikan materi-materi termasuk materi jurusan apa kelebihannya jurusan IPA, IPS ataupun agama, sehingga anak-anak sudah bisa memilih saya mau ada di jurusan mana untuk yang kelas 10. Hari Selasa tanggal 14 itu jadwalnya anak-anak kelas 11 untuk masuk. Kemudian tanggal 15 jadwalnya anak-anak kelas 12 untuk masuk. Setelah itu selesai dari situ sudah kita mulai pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dari rumah. Nanti akan kami bagikan jadwal pembelajaran. Insya Allah pembelajarannya itu dalam 1 hari tidak full, hanya sampai jam 12 saja pembelajaran. Sampai jam 12 tatap muka, tatap muka melalui meeting Zoom hanya sampai jam 12. Jadi nanti teknisnya pada saat anak-anak itu kami datangkan tanggal 13, 14, dan 15, kami sudah arahkan dan boleh diingatkan lagi orang tua kepada siswa anak-anaknya. Pada saat datang yang punya HP Android dibawa saja ke sekolah. Pada saat disuruh datang tanggal 13, 14, 15 itu, yang belum punya aplikasi Zoom, kami akan download di sini aplikasi Zoom-nya. Ya, supaya sudah ada memang aplikasi di dalam HP-nya. Nanti pada saat penggunaannya baru diberikan data orang. Ya, untuk aplikasinya nanti kita akan downloadkan. Makanya kami sudah sampaikan melalui grup messengernya siswa, grup WA. Waktu disuruh datang itu tanggal 13, 14, 15. Yang punya HP Android bawa memang HP-nya supaya kita download memang aplikasi Zoom-nya. Jadi itu kita pakai 2 atau 3 aplikasi. Fungsinya aplikasi Messenger dan WA kayak hampir merata semua ada. Semua siswa pasti ada dia punya aplikasi itu karena memang itu aplikasi
aplikasi pasaran. Semua orang punya aplikasi itu yang di HP Android, ada aplikasi Messenger dan WA. Kekurangannya di aplikasi itu kan dia bisa melakukan video call atau tatap muka, tapi hanya face to face, hanya satu orang saja, tidak bisa ketemu langsung. Rame-rame satu kelas mau tatap muka dengan guru, tidak bisa. Sehingga di aplikasi Messenger ataupun ya itu kita buatkan grup masing-masing kelas. Di situ hanya diberikan tugas. Ini tugas yang kalian kerjakan. Penjelasan tentang tugas itu, bab-bab tugas itu, materinya akan dijelaskan oleh masing-masing guru pelajaran melalui media Zoom. Pertemuan Zoom itu akan kami lakukan satu hari itu 3 mata pelajaran selama sampai jam 12. Sampai jam 12 saja. Jadi orang tua, karena ada jadwal yang kami berikan nanti, dilihat juga jadwalnya anak-anak nanti di hari-hari apa semua pertemuan. Berarti di hari-hari itu seperti Ibu Kepala Madrasah sampaikan tadi, waktu jamnya belajar mereka jangan dulu disuruh, karena mereka ada belajar nanti itu. Tapi lihat jadwal, jangan juga anak-anak semua alasan terus, kamu mau belajar disuruh, padahal dia lagi belajar. Makanya kami bagikan jadwal nanti. Seperti itu. Jadi teknisnya nanti, insya Allah minggu pertama itu Zoom meeting untuk semua kelas 10 PMIA, PIS maupun PAI. Minggu pertama. Di minggu kedua kesempatan untuk kelas 11 untuk Zoom meet dengan mata pelajaran guru bidang studi masing-masing di minggu kedua. Di minggu kedua pada saat kelas 11 melakukan Zoom, kelas 10 menyelesaikan tugas yang akan dikirimkan melalui WA ataupun Messenger. Nanti tugas itu juga dari guru masing-masing akan memberikan durasi waktu sampai kapan dia harus selesaikan. Dia kirim juga hasilnya lewat WA atau Messenger itu. Apakah hanya di foto, yang penting jelas tulisannya, dikirim sama guru bidang studi. Sebelum tanggal yang ditetapkan harus di store sudah itu tugas. Kemudian minggu berikutnya, minggu ketiga, di saat kelas 11 sudah selesai di minggu kedua, kelas 12 di minggu ketiga, masuk Zoom di minggu ketiga. Di minggu ketiga, kelas 11 tadi sudah menyelesaikan tugas di minggu ketiga itu, tugas yang diberikan. Pada saat kelas 12 sementara Zoom, kelas 11 sudah menyelesaikan tugas. Di minggu keempat, kelas 12 yang menyelesaikan tugas untuk 1 bulan itu. Artinya dalam 1 bulan hanya 1 minggu saja anak-anak Bapak Ibu kita beri kesempatan untuk Zoom. Jadi hanya 1 minggu saja pulsa data itu dipakai untuk Zoom. Selebihnya tidak ada lagi. Mereka sudah mengisi tugas sudah itu. Mengisi tugas. Jadi mengisi tugas itu ya kalau memang mau cari-carian ya. Artinya dalam hal ini setiap orang tua, kenapa kami undang seperti ini supaya kita tahu bersama, di HP-nya anak-anak itu kan hampir merata itu punya game, punya Free Fire, punya ML. Tanya, kenapa lo? Pokoknya ada beberapa permainan itu yang semua pakai data. Jangan sampai mereka minta uang untuk beli pulsa data pakai belajar. Itu pulsa data kalau hanya untuk pakai pembelajaran Zoom. Kemarin kami sudah coba dari tanggal 11 Mei sampai tanggal 23 Mei itu full hari itu kami lakukan Zoom meet. Full. Saya isi pulsa itu kemarin pulsa 15 GB. Telkomsel itu 15 GB 75.000. 75.000 saja. 1 bulan itu 11 Mei sampai 23 Mei tanah tidak habis itu pulsa data. Padahal sudah saya bayar YouTube, sudah bayar Facebook, sudah bayar WA, pakai Zoom lagi. Tidak habis. Jadi kalau misalnya dalam waktu 3-4 hari minta lagi anaknya ibu, habis sudah pulsa data aku, ini masih ada pelajaran ini, apa mau itu? Bohong itu, berarti habis di game itu. Habis di game itu pulsa. Jadi itu pulsa tidak bakal habis kalau memang satu pulsa paket 1 bulan. Telkomsel kan ada paket 1 bulan itu 75.000 15 GB. Tidak bakal habis tuh. Kalau hanya untuk Zoom, WA dan Messenger, terkecuali dia nonton YouTube, main Free Fire, ML, selesai itu tidak sampai 1 minggu. Itu pulsa data. Jadi itulah tugas orang tua di rumah, dikontrol anak-anaknya sesuai dengan jadwal. Yang pertama orang tua pegang jadwal, jam segini saja pembelajarannya mereka. Di luar jam ini tidak ada lagi pembelajaran. Jadi nanti akan kami bagikan jadwal melalui grupnya anak-anak, nanti disarankan kepada mereka, perlihatkan kepada orang tua itu jadwalnya nanti, jadwal pembelajarannya. Jadi itu. Jadi nanti
orang tua kami mohon dibelikanlah pulsa data untuk anak-anak yang punya HP Android nanti untuk pembelajaran. Yang jelas itu pulsa dalam waktu 1 bulan tidak bakal habis. Pulsa itu kalau hanya dipakai untuk pembelajaran, terkecuali ada hal-hal lain, nonton YouTube, main game dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih teknis penggunaan Zoom itu atau aplikasi Zoom yang akan kami gunakan seperti itu nantinya. Teknis penggunaannya. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom, Messenger dan WA. Messenger dan WA untuk kirim soal dan jawaban. Zoom untuk tatap muka dengan anak-anak. Jadi orang tua juga, kita orang tuanya anak, ada malentora juga dan mukanya guru-guru di sini pada saat Zoom tetap muka, atau tetap Zoomnya anak-anak, boleh juga pakai sedia muka di kamera, mau kuliah yang guru-guru untuk menjelaskan. Karena mau dapat semua nanti itu. Waktu saya hello dadah. Jadi seperti itu teknis pelaksanaan pembelajaran daring yang akan kami laksanakan nanti dari Madrasah Aliyah Al-Barikin. Ya, tentunya ada pertanyaan, bagaimana antaria HP-nya, HP Android? Nah, sebelum dipertanyakan kami tanya memang, bagaimana yang tidak ada HP Android? Nah, kalau yang ada HP Android tidak bisa lagi bertanya bagaimana kalau Anda tidak punya data, ya dipilihkan lah dulu yang punya data. Yang persoalan ini yang tidak ada HP Android. Jadi yang tidak ada HP Androidnya, misalnya dia kelas 10 atau kelas 11, kan kami akan berikan jadwal. Di jadwal yang itu kami mohon kepada orang tua, karena ini semua termasuk pelanggaran semua ini, anak-anak yang keluar pergi kemana. Tapi kalau ini menjadi kesepakatan orang tua dan guru, kami mohon kepada orang tua untuk anak-anak yang belum punya HP Android, kami tidak paksakan harus beli HP Android, tidak. Jadi solusinya mungkin dari kami, atau mungkin ada strategi atau teknis lain dari orang tua. Tapi kalau solusi dari kami mungkin untuk adik-adik yang tidak punya HP Android, bukan kami paksakan untuk beli HP Android. Cari teman yang sekelasnya, teman satu kelasnya. Biar tidak, misalnya dia kelas 11 PMIA atau 11 IPA, biar bukan teman kelas 11 PMIA. Kelas 11 yang kelas 11 PIS atau PAI, karena ada pelajaran itu yang tiga itu sama dia punya materi, 3 kelas sama dia punya materi. Pergi ke teman yang dekat, yang penting dia satu kelas. Jangan yang kelas 2 pergi itu ngomongnya anak kelas 1, beda materi itu. Kalau dia satu kelas, siapa teman terdekatnya diizinkanlah dia untuk ke teman dekatnya yang punya HP Android, supaya sama-sama mereka melakukan ikut Zoom Meet pembelajaran lewat video itu nanti. Nanti temannya yang punya HP tadi kami sudah sarankan juga, karena ini daftar hadir pada saat mereka mengikuti tatap muka dengan guru itu akan menjadi penambahan nilai juga, seperti Ibu Kepala Madrasah yang bilang tadi itu PH, penilaian harian. Tugasnya itu tatap mukanya, kehadirannya itu dihitung itu sebagai penilaian harian mereka. Jadi sudah kami sampaikan kepada teman-teman yang punya HP Android, kalau ada teman yang tidak punya HP, penebeng sama-sama, sampaikan di waktu saya ada dengan ini, perlihatkan mukanya. Ya aku TWI, berarti sama-sama hadir. Sama-sama hadir. Jadi dibuktikan, diputar ke kamera, kasih lihat juga mukanya itu teman yang baik itu. Lalu bagaimana dengan tugasnya ini teman yang tidak punya HP Android ini? Bagaimana dia mau berkirim tugas? HP-nya tidak ada. Buat saja tugas, kirim melalui aplikasinya teman yang punya HP tadi itu. Jadi teman yang punya HP tadi ini yang membantu. Nah, tinggal bagaimana lah orang tua dengan orang tua, karena yang HP Android tadi ini sudah dibantu toh, dari tatap mukanya, berkirim soalnya, apakah mau patungan beri pulsa, tergantung teknisnya orang tua. Atau yang punya HP ini ikhlas saja karena teman cuma menebeng, ya tergantung orang tua. Kalau di patungan 75.000 itu pulsa data 1 bulan, berarti jadi 32,5. 37,5. Ya, 37,5. Kalau 2 orang mau pakai, atau 3 orang tidak masalah. Yang penting teman-teman terdekat yang tidak punya HP mendekat kepada teman yang punya HP Android tadi, supaya sama-sama ikut pembelajaran. Ya. Jadi itu ada teknis dan sedikit solusi dari kami. Tapi kalau ada juga saran dari orang tua ataupun pertanyaan, kami persilakan. Ya.